Halo, selamat datang di video kali ini tentang ABC, yaitu Affect, Behavior, and Cognition. Video kali ini merupakan bagian dari kelas Social Cognition. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Farah Jalal. Saya merupakan salah satu dosen psikologi dari Universitas Bina Nusantara. Nah, kenapa sih penting bagi kalian untuk menyimak video ini? Video ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara affect, cognition, dan behavior. Makanya disimak baik-baik ya. Ada apa saja sih dalam video ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya ABC ini. Kemudian kami akan membahas satu-satu, yaitu pertama mengenai affect atau perasaan. Yang kedua adalah behavior, yaitu perilaku. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai cognition atau kognisi. Nah, pertama, kita perlu membahas 3 faktor penting dalam berinteraksi sosial. Sebenarnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan kita secara efektif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu A, affect atau perasaan, feelings, B, behavior, yaitu merupakan perilaku berinteraksi dengan orang lain, dan C adalah cognition atau kognisi terkait dengan bagaimana pikiran kita terhadap orang lain. Kita akan bahas satu-satu ya. A. Affect atau feeling. Nah, affect merupakan emosi yang kita rasakan sebagai respon dari keberadaan kita sehari-hari. Perasaan ini sebenarnya membantu kita untuk berfungsi secara efisien sebagai usaha untuk meningkatkan peluang kita bertahan hidup. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan dari perasaan yang kita rasakan adalah untuk memberikan sinyal kepada kita bahwa segala sesuatunya misalnya berjalan dengan baik, yaitu ditandai dengan emosi yang kita rasakan adalah emosi yang positif. Kemudian, jika sesuatu bertanda tidak baik, berarti emosi yang biasanya kita rasakan adalah emosi yang negatif. Makanya, perasaan atau emosi ini kemudian dapat mengarahkan kita untuk mengeluarkan perilaku yang sesuai. Yang kedua adalah B atau behavior, yaitu terkait dengan perilaku berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup tentang tindakan, aktivitas, atau proses yang mampu diamati dan diukur. Jadi perilaku adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, perilaku merupakan respon terhadap rangsangan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang penting adalah ini adalah sesuatu yang kita tunjukkan kepada lingkungan sebagai respon terhadap lingkungan tempat kita berada. Interaksi dengan orang lain misalnya terkait dengan bertukar produk, layanan, dan berbagai keuntungan lainnya. Dan yang terakhir adalah C atau cognition atau terkait dengan pemikiran. Nah, ini terkait dengan proses mental dalam mengolah informasi. Berarti terkait mengenai cara berpikir kita dan cara belajar kita tentang orang lain. Informasi terkait pengetahuan sosial misalnya baik tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang hubungan sosial maupun kelompok sosial. Gunanya apa? Sebenarnya ini berguna untuk menginterpretasi atau memberikan makna tentang kejadian yang dialami. Setiap orang bisa loh mendapat pemahaman atau memahami suatu peristiwa yang sama secara berbeda. Misalnya, ketika Yati tersenyum kepada Jajat, bisa jadi Jajat berpikir bahwa Yati memiliki hubungan romantis terhadap Yati, tapi sebaliknya sebenarnya Yati hanya bersikap baik terhadap Jajat. Nah, sekarang coba ingat-ingat kembali di mana kamu melakukan interaksi sosial yang penting atau ketika kamu membuat suatu keputusan penting. Nah, coba analisa respon kamu terhadap situasi tersebut dalam hal affect, perilaku, maupun kognisi. Kira-kira demikian untuk video kali ini. Jika kamu masih ingin bertanya atau penasaran, mohon tanyakan di kelas ya. Sampai jumpa!